Menjadi orang-orang spesial itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi orang yang mengangkat kita itu bukan sembarangan orang. Dia memiliki integritas dan kewibawaan yang diakui publik. Namun hari ini kita akan mendengar satu hal yang lain yang dibuat oleh Yesus. Yesus bersyukur kepada Bapanya oleh karena kebajikan yang Allah perbuat bagi manusia. Kebajikan apa? Yesus dengan terus terang menyebutkan bahwa aku bersyukur kepadamu, Bapa, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan bagi orang-orang kecil. Apakah itu berarti Yesus menolak sikap bijak dan pandai? Jika kita mendengar dengan saksama bacaan pertama dan bacaan kedua, kita akan memiliki satu kesan mengenai pertentangan dua hal, yaitu pertentangan antara yang kuat dan lemah, juga adil, baik, dan kekuatan yang represif, otoriter, main hakim. Sedangkan bacaan kedua melihat pertentangan ini sebagai bagian dari pertentangan antara hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hidup menurut roh disejajarkan dengan hidup menurut kehendak Tuhan, yang baik, adil, bijaksana, pandai, dan takut akan Allah. Sedangkan hidup menurut daging lebih pada hidup dan semangat yang berlawanan dengan roh. Lalu, apa yang tidak dilihat oleh orang bijak dan pandai dan hanya dilihat oleh orang-orang kecil? Sesungguhnya orang kecil yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan juga tidak berarti orang yang tidak menggunakan otak, hati, dan berbagai pertimbangan, melainkan orang yang mengikut sertakan Tuhan di dalam semua aspek kehidupannya. Doa Yesus yang kita dengar itu adalah satu teguran bagi bangsa-bangsa yang mengandalkan kepandaian dan kepintaran dan kebijaksanaan yang mereka punyai. Kelihatannya mereka tidak mengindahkan apa yang dititahkan Tuhan. Sebaliknya, mereka berbuat jahat dengan bersembunyi di balik kebijaksanaan dan kepandaian. Katanya demikian. Kita pasti pernah mengalami hal serupa, bahwa kepandaian digunakan untuk membalikkan kebenaran. Kebijaksanaan semu dipakai untuk memanipulasi. Saudara-saudari terkasih, di mana posisi kita ketika kita bercermin pada saat ini? Harus kita akui bahwa kita tidak sepenuhnya berada dalam roh dan daging. Pertentangan antara yang baik dan yang jahat akan terus berkecamuk selama dunia ada. Hal yang perlu kita lakukan adalah berkomitmen pada hidup baik, adil, dan bijaksana sesuai dengan kacamata Allah. Mengusahakan damai, menciptakan kerukunan, dan menaburkan kebaikan kemana dan di mana saja kita berada. Tentu tantangan dalam misi ini pasti ada, namun Kristus telah menanggungnya bagi kita. Yang kita pikul sekarang adalah sisa dari apa yang harus kita pikul, yang menurut Yesus cukup bagi kita untuk dipikul. Itu sebabnya Yesus bersabda, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat kebahagiaan. Sebab barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Semoga kita hari ini dituntun oleh Yesus untuk menyadari bahwa Ia telah lebih dahulu memanggul salib kita, dan yang sedang kita pikul sekarang ini adalah bagian kecil yang merupakan bagian yang mampu kita pikul di dalam Dia. Jangan takut, Yesus telah meringankan beban kita.
Jika kita hampir putus asa, ingatlah bahwa Yesus sedang berusaha membangkitkan kita dari keterpurukan. Ia membutuhkan kerjasama kita untuk kemenangan ini. Tuhan besertamu selalu.